Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa kafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir wa ifadata wa istifadah wal hasata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih dua ilal huda wa dalalata alal khair ibtigo'a wajhihi wa maradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana 'allamtana innaka antal alimul hakim la wala quwata illa billahil aliyyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatul aliyah ad-diniyah al-khassah min safil awal fi hadha sabah sawfa nuwasil darsana an madati akhlaq at-tasawuf wa alaikum an taftahu kutubakum wa mawdu'una fi hadzal yaum yani al-buka wan nadab wan niyahah 'alal mayyit. Tafadhal iftahu. Tayyib, al-an nurid wahid minkum ayyaqra al-harakat bil bidayah. Anada'u ila akhina Muhammad Ahmad Hidayatullah alaihi bil qiraah al-faqrah al-ula. Tafadhal ya Rahmat. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Tayyib, qabla an taqra ya Rahmat, li jami'it tullab alaikum an taktubu wa tu'tu al-harakat. Yang lainnya saya minta untuk memberikan harokat ya. Diharokatin ketika Rahmat ya membaca harokatnya, kalian berikan harokatnya. Dan saya minta dari Rahmat untuk membaca harokatnya 2 kalimat per 2 kalimat gitu ya. Jadi jangan kenceng-kenceng juga, jangan terlalu terburu-buru, santai, tapi anak-anak bisa mengikuti. Nah, tafadhol ya Rahmat. Al-buka'u wan nadbu wan niyahatu al maiti. La ba'sa bil buka'i alal maiti qabla al mauti wa ba'dahu. Bila nadbin wala niyahatin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa barik alaih. innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihusnil qalbi walakin yu'adzibu bihadza wa asyara ila lisanihi au yarhamu muttafaqun alaih. Ba ya harmun nadbu wa huwa al-buka'u ma'a ta'dadi mahasanil maiti Mahasinil maiti. mahasinil maiti wa niyahatu wa hiya raf'u sawti bidzalika birannatin li hadisi ummi atiyatin radhiyallahu anha qalat lamma nazalat hadhil ayatu yubayyanaka ala alla yushrikna billahi syai'a wala ya'sinaka fi ma'rufin kana minhun niyahatu rawahul muslim fasammahu maksiyatan wa anha radhiyallahu anha qalat akhadha alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
Indal bai'ati alla alla tanuha Nanuha. alla alla nanuha. Muttafaqun alaihi wa lafzul lil Bukhari. Oke. Baik. Syukran ala qiraatika ya Muhammad Rahmat. Al-an saubayyin lakum ala ma qad qara'a sahibukum hadza. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-buka'u wan nadbu wan niyahatu 'alal mayyit. Buka. Al-buka itu isi masdar dari fi'il bakaya beki. Artinya apa? Menangis. Menangis, wan nadbu, dan juga menangis, tapi menangisnya berbeda dengan buka. Kalau buka itu air matanya itu keluar, tapi tanpa mengeluarkan suara. Kemudian niyahah itu meronta-ronta ya, nangis sambil keluar suara, sambil apa? Sambil melengking, kadang nangisnya itu sambil gerak badannya itu ngamuk ya, atau meronta-ronta. Alal mayyiti, terhadap orang yang meninggal. Ya, biasanya nih keluarga nih. Ya, keluarga. Nah, itu kita akan bahas ya apa hukumnya, boleh nggak kita nangis, boleh nggak kita melakukan hal yang seperti itu, kita akan bahas. Yang pertama, la ba'sa bil buka. Jadi hukumnya tidak apa-apa, boleh aja kamu nangis, tapi nangisnya nggak boleh berlebihan ya. Itu ketika ada yang meninggal ya, sanak keluarga, maka dibolehkan untuk menangis ya. Nah, contohnya kenapa? Hadisnya apa? Yaitu hadis dari Rasulullah SAW ketika ditinggal mati oleh anaknya, ya. Nah, ketika ditinggal mati sama anaknya, kemudian sahabat melihat Rasulullah apa? Rasulullah menangis. Itu ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, apakah kau tidak ridho, belum ridho terhadap kematian anakmu, ya, sehingga engkau menangis, mengeluarkan air mata? Apa jawaban Rasulullah? Ini adalah ya tangisan kesedihan, ya tangisan kasih sayang Rasulullah terhadap anak laki-lakinya yang meninggal, ya. Maka oleh karenanya di sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa hukum menangis terhadap orang yang meninggal itu diperbolehkan, ya, tidak diazab, ya. Ada sebagian pernah kalian mungkin dengar, jadi nangis kepada orang yang meninggal itu malah justru nanti akan diazab, ya. Nanti yang diazab, yang menangis itu yang kayak gimana, nanti kita akan pelajari. Bil bukai alal mayit qoblal mauti wa ba'dahu, sebelum beliau wafat ya ataupun setelah wafat itu diperbolehkan. Bila nadbin, nah tapi tanpa mengeluarkan suara, ya. Wala niyahatin, dan tanpa teriak-teriak. Kan ada orang nangis teriak-teriak, ya. Dikaulihi alaihi salatu wassalam, nah ini hadisnya. Hadis larangannya kita nangisnya itu sambil teriak-teriak. Innallaha la yu'adzibu bidam'il aini wala bihuznil qalbi. Sesungguhnya Allah tidak akan adzaba yu'adzib, menyiksa si mayit, menyiksa orang yang meninggal itu bidamil aini, dengan tetesan air mata keluarganya. Jadi kalau kamu meninggal kemudian meneteskan air mata, nangis gitu ya, sambil itu nggak apa-apa ya. Gitu. Wala bihuznil qalbi, hatinya sampai sakit, saking sedihnya itu sampai nusuk banget ke dada, itu nggak apa-apa. Jadi si mayit nggak bakalan diazab. Walakin yu'azibu bihaza wa asyara ila lisanihi aw yarham. Ya. Nah, akan tetapi si mayit itu, orang yang meninggal itu ya akan diazab, akan disiksa bihaza. Nah, Rasulullah asyara ila lisanihi. Rasulullah mengarahkan tangannya ke lidahnya. Nah, maksudnya apa? Yaitu nangisnya sambil meronta-ronta, sambil berteriak-teriak. Itu yang bakal dapat menyiksa si mayit. Gitu ya, hadisnya hadis sahih muttafaqun alaih. Yang kedua, alba yahrumu an-nadbu. Nah, nih. Haramnya ya an-nadbu. Apa an-nadbu? Wa huwa, dan adapun yang dimaksud dengan an-nadbu adalah al-buka'u ma'a ta'dadi mahasinil maiti. Al-buka, jadi nadbu itu sama juga menangis, tapi nangisnya itu disertai dengan ta'dad, yaitu menyebutkan
mahasini, akan kebaikan-kebaikan al-mayyit, orang yang meninggal. Contohnya, ada orang meninggal, terus ya istrinya ataupun anaknya yang nangis, ya Bapak gitu ya, selama hidup Bapak tuh Masya Allah, kenapa Pak gini-gini. Nah itu kayak gitu nggak boleh ya, haram itu hukumnya. Ya, contohnya kayak gini gambar yang di bawah kamu lihat, ya sambil teriak-teriak, sambil menangis, nggak terima bahwa si mayit itu sudah meninggal. Ya, disebutin apa-apanya sambil ngomong, itu namanya debu. Itu nggak boleh. Kasihan si mayitnya bakal diazab, bakal disiksa. Dan yang kedua adalah niyahah. Niyahah itu apa Ustaz? Raf'us saut, mengangkat suara bisa likabironatin dengan meronta-ronta. Nah, nggak terima ya. Sambil ngamuk, dan pokoknya diangkat suaranya setinggi apapun. Kalau nadbun itu masih suaranya mungkin masih nggak terlalu teriak. Tapi kalau ronnah itu artinya sudah ronta-ronta. Ya, nangisnya itu benar-benar udah lebih parah daripada nadbun. Itu namanya niyahah. Kenapa haram? Di hadis si Ummi Atiyah, karena berdasarkan hadis diriwayatkan dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, lamma nazalat hazihil ayatu, ketika ya ayat Al-Qur'an ini turun, yaitu ayat tentang baiat para kaum wanita yang ingin berbaiat, ingin bersumpah kepada Rasulullah, yubayyinaka ala an la yusyrikna billahi syai'a wa la ya'sinaka fi ma'ruf. Ini ayatnya ada kalau nggak salah di surat ya, surat Al-Mu'minun kalau nggak salah ya. Nah itu di situ tiba-tiba ketika ayat ini turun, kana minhun niyahah ya, ada ya salah seorang dari perempuan itu ya ada yang berteriak-teriak ya, teriaknya orang-orang jahiliyah lah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fasammahu maksiatan. Kemudian ya telah menamai ya siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksiatan akan perbuatan, salah satu perbuatan maksiat itu adalah niyahah, ya menangis sambil meronta-ronta. Wa anha, dan juga hadis yang kedua diriwayatkan dari Ummi Atiyah juga radhiyallahu anha qalat, berkata siapa Ummi Atiyah, akhaza alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhaza telah memerintahkan. Nah, qasad akhaza kan artinya mengambil. Nah, ingat, mengartikan bahasa Arab tidak boleh secara kontekstual. Jadi harus sesuai dengan ya kalimat sesudahnya atau kalimat sebelumnya. Jadi maksud di sini bukan mengambil, tapi memerintahkan atau menyuruh siapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam alaina, atas kami itu yaitu kaum perempuan, ya indal bai'ati, ketika bai'at, ketika disumpah dengan Rasulullah, an la nanuha, agar kita tidak teriak-teriak ya. Itu sambil kayak misalnya orang Arab apa biasanya gitu ya, itu nggak boleh sambil teriak-teriak gitu. Itu adalah muttafaqun alaih, hadisnya muttafaq alaih wala lil Bukhari, dan lafadznya dari Imam Bukhari. Ya, jadi ini sudah jelas bahwa menangis ya terhadap si mayit ya boleh-boleh saja, tapi tidak boleh berlebihan sampai menyebutkan ya, ngomong, mengucap suara. Maka Rasulullah disyaratkan kepada lidahnya, lisannya ini yang bisa menyelakai si mayit, ya dapat menyiksa, dapat disiksa mayitnya tersebut akibat lisan keluarganya. Oke, jelas ya? Pahim tum jami'an? Pahim Ustaz, insyaallah. Oke. Selanjutnya ya, Ustaz minta dari yang perempuan untuk baca harokatnya. Saya panggil Afrizah. Assalamualaikum Afrizah. Assalamualaikum Afrizah. Jim ya haramu syakku thawbi wa latimul khudbita Salatul khadji. wa mulkhadbi wa surrahun wa natful sya'ri wa nashruhu wa halquhu li hadithi Abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man daraba al-hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'wa jahiliyah muttafaqun alaih wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala ana bari mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a min Minas. minas salikohi wal halikoti wasyaqati mutafaqun alaih wasolakatu bisodi wa fiha lugatun bisin ay allati tarfa'u sautaha indal Musibati. musibati wakila allati tadribu wajhaha wal halikatu allati tahliku sya'raha wasyaqatu allati tashaqqu thawbaha. Alas. Syukran ya Abdullah. Jazakallah khairan katsiran. Naam, baik. Al-an isma'u jaydan saubayyin lakum ala ma qad qara'at sahibatukum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jim. Jim ini yang C. Yahrumu syaqqut taubi. Haram hukumnya merobek baju. Ya, robek-robek baju, ya, nangis sambil ngerobek baju. Walat mulkhaddi dan menampar pipi. Ada kan ya? Nah, nangis sambil nampar-nampar apa? Nampar-nampar pipinya, tampar. Enggak terima kalau si mayitnya sudah meninggal. Wasurahu dan berteriak, ya. Wanat fusyari dan menjambak rambut. Terima, biasanya perempuan, terima. Sampai apa? Wanashruhu dan sampai apa tuh? Sampai menghambur-hamburkan rambutnya, akhirnya apa? Pada rontok gara-gara dia apa? Dijambak-jambak gitu ya. Wahalkuhu dan ada juga sampai digunting rambutnya, saking nggak terima. Kan perempuan gitu ya, kalau seandainya lagi stres, maka nauzubillah jangan sampai kalian stres itu ya. Sampai apa? Gunting rambutnya, Tapi nggak bagian atas, bukan bagian atas malah laki-laki. Ini yang bagian sini digunting. Akhir yang awalnya panjang akhirnya karena stres jadinya pendek. Ada yang kayak begitu ya. Biasanya itu orang-orang barat yang stres kayak gitu. Rambutnya dipotong. Ya, lihat hadis si Abdullah bin Mas'ud itu diharamkan, hukumnya haram, ya. Yaitu berdasarkan hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, hadis qauli, hadis yang langsung dari Rasulullah. Laisa minnah, bukanlah dari golonganku, bukanlah dari golongan umat Nabi Muhammad. Man darabal hudud, orang yang menampar-nampar pipi karena ditinggal mati oleh keluarganya. Wasyaqqal juyub dan merobek-robek baju. Merobek-robek juyub di sini aslinya kantongnya kantong baju ya. Karena kantongnya dirobek ya, ini dirobek gitu. Wada'a bid'awal jahiliyah dan ya orangnya berdoa ya minta tapi mintanya seperti orang jahiliyah. Nah, ada yang tahu mungkin ya kaum jahiliyah pernah melihat ya di film Arisalah mungkin. Ya, jadi dia menangis ya sambil berdoa seperti doanya bangsa jahiliyah, sambil mukul-mukul badan, sambil cambuk-cambuk badannya ya. Seperti itu. Itu adalah hukumnya haram ya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari dan diriwayatkan hadis yang kedua yang menguatkan hadis yang pertama diriwayatkan dari Abu Hasan al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ya dari riwayatnya. Jadi di sini adalah perkataannya Abu Musa al-Asy'ari, tapi Abu Musa al-Asy'ari pernah mendengar Rasulullah. Nah, ini ana bariun. Ana di sini maksudnya adalah Abu Musa. Ana adapun saya yaitu Abu Musa al-Asy'ari bariun mimman bari'a minhu Rasulullah. Terbebas mimman dari orang-orang
bari'a yang mana Rasulullah telah ya membebaskan dirinya minhu dari orang-orang tersebut. Siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa aku pernah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bari'a minas shaliqah, itu pengennya apa? Terbebas atau lepas minas shalikoti, dari ya orang-orang yang shaliqah. Shaliqah itu artinya adalah yang mengeraskan suaranya ya ketika menangis ya atau meronta-ronta. Wal halikoti, dari orang-orang yang ditinggal mati kemudian apa? Karena stres rambutnya digunting. Wasyakoti, dan dari orang-orang yang ketika dia tertimpa musibah ya dia merobek apa tuh? Tidak terima, akhirnya merobek baju-bajunya. Ya, ibaratnya kalau anak kecil apa tuh? Kalau dia ngambek apa digini-giniin ya bajunya. Oh gitu ya. Nah, kayak gitu misalnya. Nah, itu sampai itu nggak boleh. Nah, wasoli Afwan, Tat. Suaranya Suaranya di mute. Afwan Ustaz, suara dimutat. Afwan, Tat. Dengar Ustaz, Afwan. Tes, Tat. Afwan Tat. Suara dimut, Ustaz. Afwan, Tat. Suaranya di mute, Tat. PC. Ustaz Afwan, suaranya di mute. Chat aja, chat. PC. Centang satu doang. Ustaz Afwan, Ustaz. Suara dimutat. Ustaz. Baik semuanya, ya kita akhiri kegiatan kajian akhlak tasawuf pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan langsung masuk ke bagian bahasa Indonesianya. Mudah-mudahan sedikit tapi dapat bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Ustaz. Afwan. Ustaz.